ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu inti iman? Baik ya. Nabi menjawab, al-imanu, inti iman itu, perhatikan, ada 6 nih. Tadinya yang Islam 5, kemudian naik 1, untuk yang iman ada berapa? 6. Jadi kalau udah beda, hitungannya udah beda tuh. Kalau sudah bisa naik ke iman, levelnya sudah 6. Kalau sudah ke ihsan, kira-kira jadi 6 ke berapa? Nah, jangan ngarang, nanti kita akan masuk ke situ. Antu'na billah 1, 2, wa malaikati 2, wa kutubi 3, wa rusulihi 4, wal yaumil akhir 5. Perhatikan yang ke-6 nih. Seringkali orang lulus di yang 5 ini, tapi seringkali juga kewalahan yang ke-6. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman yang ke-6 ini pada qadarnya Allah, takdirnya Allah, baik itu yang terlihat menyenangkan baik, atau yang terlihat seperti kurang menyenangkan tidak baik. Kata iman tersebut kurang lebih sebanyak 811 kali dalam Al-Quran. Secara bahasa artinya yakin tanpa ragu. Yakin tidak boleh ada celah untuk ragu sedikit pun. 0,0001 pun nggak boleh. Kalau sudah iman tuh yakin, tidak boleh ragu. Makanya Al-Quran tuh dibuka tanpa keraguan untuk menembus iman kita. Jadi kalau ada sedikit ragu aja Anda berinteraksi dengan Quran, itu barokahnya nggak akan muncul, fadilahnya nggak akan keluar. Karena dibuka dengan kalimat dzalikal kitabu la, nggak boleh ragu sedikit pun. Ya, jadi kalau ragu sudah. Pokoknya kalau ada ayat apapun tentang kehidupan kita, ayat memudahkan rizki, turun amalan, nggak boleh ragu. Tapi harus pakai ilmu bacanya. Kalau sudah turun perintah, kerjakan, jangan ragu. Kalau turun larangan, jauhi, tinggalkan, jangan pernah ragu. Tuh. Jadi iman itu sejatinya harus membawa rasa aman. Di mana ditemukan keterangan ini dalam Al-Quran? Di surah An-Nahl, surah ke-16. Ayat berapa? 97. Baik. Di mana lagi ditemukannya? Di Quran surah ke-6. Surat apa? Al-An'am. Ayat berapa? Di ayat ke-82. Mari kita mulai dengan Al-An'am dulu. Alladzina amanu, dan semua yang telah beriman itu, ingat alladzina saya terangkan tadi di awal. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ketika mengatakan dan komitmen beriman, amanu, masuk, terapkan kaidahnya. Alladzina amanu, dan semua orang yang beriman yakin tanpa pernah ragu itu. Maksudnya? Perhatikan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak sedikit pun mengotori keyakinannya itu dengan perbuatan menyimpang. Ya, jadi ragu sedikit saya sudah menyimpang. Jadi kalau imannya benar, tidak goyah, tidak kotor, tidak menyimpang, yakin terjaga, ulaika lahumul amnu, maka mereka itu akan cenderung merasakan tenang, aman dan nyaman hidupnya. Wahum muhtadun, dan selalu diberikan solusi oleh Allah dalam kehidupannya. Jadi sebetulnya ketika naik level kita dari Islam menjadi iman, hidup kita akan lebih tenang. Dan melihat apapun tenang. Nanti levelnya ada 57 level. Kalau tingkatan dalam hadis 70 sekian. Tapi untuk 70 itu nanti ya ada tingkatan. Ada Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Sya'bul Iman, turunan-turunan iman. Imam Al-Bukhari dari 97 topik mengeluarkan di topik kedua tentang Kitabul Iman. Di situ nanti ada 57 hadis. Dari 57 itu kalau sudah diamalkan, imannya kita kuat, maka semua kehidupan itu terlihatnya nyaman dan netral. Semua menenangkan saja. Sampai Nabi komen begini, ya tentang masalah ini. Nanti kita tinggal subscribe dan like saja. Ya. Ya. Ajaban li amril mu'min. Orang kalau level imannya sudah di level yang tertinggi, hidupnya akan mengagumkan. Ketika dia merasakan kegembiraan, dia bersyukur. Ketika dia merasakan duka, kesedihan, dia bersabar. Jadi semua netral.
punya masalah, nggak punya masalah, tenang aja. Karena dia sudah punya rumus, kalau ada yang bahagia, tinggal syukur supaya tidak berlebihan. Karena dia merasa ini anugerah Allah saja, dia tenang aja. Dapat 1 miliar, biasa aja. 100 miliar, biasa aja. 1 triliun, normal aja, biasa. Karena dia punya rumusnya, syukur. Jadi bukan berarti dapat 1 juta langsung update status gitu. Ini biasa aja. Turun omset misalnya, biasanya 100 miliar, sekarang 10 miliar, biasa aja. 10 miliar, tinggal 1 miliar, biasa. Nombokin aja biasa aja, bukan punya saya hartanya. Allah yang kasih. Ya, kenapa? Karena dia punya skema sabar. Itu kalau sudah sampai di level itu, semuanya itu tinggal mensyukuri nikmat Allah. Sampai bingung bagaimana cara mensyukurinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma katsifan. Jadi biasa saja. Dapat air bening, alhamdulillah. Dapat susu biasa. Dikasih teh manis juga biasa aja gitu. Ya, biasa aja. Hidup kita juga begitu, level tertingginya sampai segitu. Ulaika lahumul amnu. Maka dunianya tenang, di akhirat pun aman dari ancaman-ancaman neraka. Makanya sahabat itu ketika sampai di level itu nggak pernah ada cemburu. Dan semua menjalani profesinya dengan nikmat. Coba Anda boleh cek. Ya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada di kepemimpinan tertinggi birokrasi. Utsman dalam dunia usaha, kayanya luar biasa. Ali bin Abi Thalib dalam dunia ilmu, pintarnya tidak ada obatnya. Luar biasa. Bilal tidak di ilmu, tidak di harta, tidak di kedudukan. Beliau ngambil bab tenaga. Modalnya cuma adzan. Khalid bin Walid di militer. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda mendengar sejarah berita sampai kepada Anda, misalnya Bilal cemburu dengan kekayaannya Utsman? Pernah nggak? Nggak pernah. Bahkan dalam semua turunan militer pun itu nggak pernah ada yang cemburu dengan yang lainnya. Umar nggak senang dengan kesuksesan Khalid, nggak ada, biasa aja. Bahkan semua saling menjaga di level iman ini. Khalid dicopot dari pimpinan tertinggi, nggak marah. Bilal ditawari sepeninggal Nabi jadi hakim agung, beliau menolak. Simple, karena memilih dengan jalur imannya. Saya di tenaga aja. Apa yang hebat? Itu kan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai Nabi komen, aku mendengar tapak telapak kaki Bilal, tapak kaki Bilal di surga. Bilal ambil kesimpulan, adzan aja udah dapat surga. Ngapain saya kerja kayak Utsman? Itu fikih marbot namanya. Jadi kalau muadzin tuh dapat fikihnya, tenang hatinya. Biasa aja kan, cuma sebentar aja. Yang penting nggak lapar, yang penting nggak haus, hidupnya nyaman, selesai, meninggal, selesai. Itu imannya luar biasa. Kalau beriman tuh tenang, aman. Nah pertanyaannya, sudahkah level keimanan kita sampai malam ini membawa suasana yang tenang ke dalam jiwa? Itu pertanyaan dasarnya. Sudah ke level itu belum? Kalau dilihat di Quran nanti ada 3 level. Level yang masih rendah, level yang standar tengah-tengah standar, level tinggi. Nah, ada cara mengeceknya lewat ibadah, ada cara mengeceknya lewat musibah. Lewat ibadah misalnya sholat. Sholat itu kan dibuka dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Terkait waktunya, baru dengar adzan sudah pakai iman. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, pakai innama adatul hasri. Sungguh orang yang beriman itu cirinya berikut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, disebutkan Allah, ada getaran di hatinya. Untuk pertanda ngecek iman ada enggak nih? Ya, ngecek. Makanya Allah cek 5 kali sehari. Setiap pergantian waktu. Baru subuh dicek ada iman enggak? Subuh ganti siang ada iman enggak? Siang ganti sore ada iman enggak? Sampai menjelang malam, sampai malam saat dibawa tidur masih ada iman enggak? Karena nanti kata Nabi ada satu masa penurunan bahkan kehilangan iman itu cepat. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang yang paginya bisa beriman, sorenya kufur. Hilang imannya. Maka untuk mengecek itu setiap pergantian waktu dalam sehari 5 kali disebutkan kalimat Allah. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adzan.
adzan. Maka dalam adzan kalimat pertama yang dikumandangkan itu lafaz Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka saat mendengar adzan, kalau masih ada iman akan tergerak, muncul suara dalam hatinya, sudah adzan. Pernah merasa begitu? Itu konfirmasi iman. Dan ada getaran, Bu, getarannya beda. Getarannya tidak sama dengan getaran cinta lain. Getarannya tidak sama saat Anda berkendaraan di jalan melihat polisi di kejauhan sedang razia. Tergetaran juga tuh, itu beda. Getaran iman. Nah, getaran iman ini diukur nanti dengan waktu sholat beda-beda. 4.15 Allahu akbar, Allahu akbar. Anda bangun pas dipanggil Allahu akbar, Allahu akbar, Anda bangun. Ingat langsung, ya Allah sudah adzan mau sholat. Itu menunjukkan iman Anda standar. Tengah-tengah, standar. Nah, standar aja, standar. Dipanggil, ingat. Anda kerja jam 7, datang jam 7, standar nggak? Standar. Kalau datang jam setengah 7, di luar standar. Ya, datang jam 6, di luar standar. Ada orang dipanggil 4.15, jam 3 sudah bangun. Pemanasan dulu sebelum dipanggil supaya benar saat dipanggil. Ya, melatih dulu lisannya supaya nggak kaku saat sholat, zikir, kalimat thayyibah, dilawan ngantuknya. Tuh. Dipanggil 4.15, setengah 4 sudah siap-siap. Itu imannya sedang tinggi. Itu mengukur iman pakai ibadah. Nih, istimewa. Allahu akbar, Allahu akbar. 4.15. Baru bangun 5.14. Ini iman masih rendah. Tapi bukan karena ketidaksengajaan. Bangun jam 3 tahajud, nangis serius, lelah sujud sampai ketiduran. Bangun-bangun jam 6. Ini nggak sengaja. Ini mengukur kadar iman pakai ibadah. Nanti bisa mengukur kadar iman pakai musibah, ada. Musibah itu 2 nanti. Semua musibah. Yang terasa baik, yang terasa buruk. Tadi kata asaba yusibu, yang dialami semuanya musibah. Ya, yang dialami semuanya musibah. Ya, misal dapat promosi jabatan, musibah. Musibah karena ditugaskan, diamanahi. Kan titipan Allah kan? Makanya dulu para tokoh-tokoh kita ketika mendapatkan promosi jabatan, Umar bin Abdul Aziz dilantik tuh jadi khalifah, jadi pemimpin presiden. Kalimat pertamanya inna lillahi wa inna ilaihi alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Wah, ini titipan Allah, karena punya Allah harus saya bawa amanah ini menurut ketentuan Allah supaya saat ditanya oleh Allah ringan jawaban saya. Gitu. Jadi semua hal itu musibah. Kalaupun ada sakit, musibah diuji, datangnya dari Allah. Allah pengen apa nih dari saya? Apakah sakitnya karena maksiat? Ada sakit karena maksiat juga. Ya, orang banyak mencela, banyak menjatuhkan nama Allah, ujung hidupnya sakit. Ya, sampai tidak bagus, baunya enggak enak dan sebagainya, dan jelek hidupnya selama hidup. Ada lagi yang karena Allah sayang, cintanya Allah dikasih sakit, ada. Ini jangan disimpulkan kalau sakit itu misalnya aduh, saya berbuat maksiat nih, saya salah. Ada yang sakit itu karena Allah cinta. Contohnya Nabi Ayub. Maksiat apa beliau sampai sakit ujiannya? Ada cinta di balik itu. Jadi semua yang kita alami itu musibah. Saya pun ngajar Anda malam ini musibah buat saya. Diuji kan? Nanti cara menyikapinya bagaimana? Macam-macam sesuai standar iman. Tuh kan? Kalau nggak lulus, ada ujian datang, harta bertambah, gitu kan? Nggak lulus, pamer, ria, ya beli buat flexing kadang-kadang, beli mobil bagus, nggak apa-apa, nggak dilarang, cuma nafsu yang muncul, cuma dipajang, dipanasin, bolak-balik puncak, balik lagi, selesai, dinikmati nggak? Ya, salahkah dengan ada harta menambah? Tidak. Tapi apakah menyikapi itu dengan benar? Belum tentu.
Ya, tidak salah. Anda mau beli mobil paling bagus silahkan, pakai ke masjid misalnya, pakai untuk ibadah, pakai macam-macam sesuai dengan tempatnya, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Dalam saat yang bersamaan itu ada syukur di dalamnya. Diuji dengan duka, ada sabar di dalamnya. Ada orang baru sedikit aja, baru mau keluar sudah gelap. Ya Allah, kenapa sih harus gelap? Kan? Jadi aneh kan? Ya, dan seterusnya. Nah, itu tinggal dilihat bagaimana kira-kira level kita iman berada di situ. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin naikkan level iman kita, minimal di level yang baik, dari yang standar naik lagi ke level naik sampai mau ke istimewa, antara standar sampai ke istimewa. Bagaimana caranya? Maka penuhilah 6 bagian di dalamnya ini. 6 bagian, sehingga nanti naik dari amanu jadi yu'minun, dari yu'minun jadi mu'minun. Itulah nanti yang tertinggi di level itu. Jadi standarnya amanu naik jadi yu'minun, ujungnya jadi mu'minun. Kalau sudah mu'minun, sudah. Nanti ada yang bagian surga Firdaus, ada yang taman surga, surga Aden, ada yang hurin in, macam-macam. Itu kalau sudah mu'minun. Makanya ketika Allah menjamin penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi, kalimatnya menggunakan mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Suratnya pun al-mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai nanti ke 9-nya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Level mu'minun. Kalau masih dibuka standar, kemudian amalan, amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Nanti kalau sudah konsisten, yu'minun terus. Nah, untuk konsisten itu nanti ada 10 langkah lagi. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis 10. Nah, sekarang untuk naik ke level dari amanu standar, jangan turun. Jangan turun, apalagi hilang, cahayanya redup. Nanti ada cahayanya itu, cahaya iman. Cahaya iman itu kalau kuat nanti cepat ngalir ke mata, ngalir ke telinga, seperti yang tadi di awal saya terangkan. Jadi urutannya begini, ini ngajinya agak dalam kita ya. Amanu, kata dasarnya amana. Amanu rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Tuh, ini standar awal. Makanya ayat ini termasuk rangkaian 3 ayat yang kalau kita benar membacanya, berdoa dengan mengawali ini, doanya tidak tertolak. Kalau berdoa dan bacanya pakai iman. Nanti ada 3 bagian dalam Al-Quran, salah satunya 3 ayat terakhir di Al-Baqarah, 284, 285, 286. Itu khusus diturunkan bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Umat lain dulu nggak dikasih. Ya, jadi betul-betul hafalkan itu, baca, bawa ke dalam zikir kita sampai jadi algoritma dalam kolbu kita. Kalau sudah menyatu dengan ayat itu, masya Allah, anugerahnya tinggi sekali. Amanu nanti naik jadi yu'minun. Nah, ini godaannya tidak mudah dari sini ke. Makanya ini pun sengaja nggak saya hapus untuk menunjukkan ini banyak tantangan di sini tuh. Sampai sini mu'minun, al-mu'minun. Nah, ini level yang tertingginya. Tapi belum ke muhsin, ya. Baru amanu, yu'minun, Untuk naikkan level dari sini ke sini sampai ke sini ada 6 pilar. 6 pokok. Dalam bahasa Arab rukun namanya, terkait iman. Karena itu disebut rukun iman. Nah, ngajinya begitu. Dihafal nggak apa-apa, hafal, tapi hafalan itu untuk diamalkan supaya saat diamalkan jadi panduan hidup. Ya, dulu kan anak kecil waktu TK masih menghafal kan? Rukun Islam ada 5, itu kan? Nah, sampai di masjid dan sebagainya. Rukun iman ada 6, terus 1, 2, 3 sampai 6 dan sebagainya. Sampai sekarang advance anak-anak Nabi itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang gitu ya. Nah, anak saya itu waktu mendengar itu diambil iramanya langsung diarahkan ke saya. Anak-anak Buya ada 5 orang gitu. Namanya dunia anak-anak itu. Ya. Balik. 1 antu'mina billah. Lihat rumusnya. Kalau Anda ingin naikkan level iman menjadi lebih baik dan imannya kuat, antu'mina billahi, supaya engkau yakin dengan Allah tanpa ragu sedikit pun. Tuh ya. Bahasa yang sering saya sederhanakan, sampai merasa punya Allah. Tuh.
Kalau sudah merasa punya Allah, semua ringan. Sedang sakit, merasa punya Allah, yakin sembuh karena punya Allah. Sedang kurang, punya Allah. Gak apa-apa orang lain mau menjelekan, mau menjatuhkan, tapi asal merasa punya Allah, tenang kita. Kenapa banyak orang sekarang gelisah sampai memutuskan hal-hal yang tidak perlu dilakukan? Karena tadi ini kurang, merasa kurang punya Allah. Nah, antu minabillah, sampai engkau merasa punya Allah, yakin betul, gak pernah ragu. Ada masalah apapun kita merasa punya Allah yang maha segalanya, maha menyelesaikan segala hal. Nah, kalau kita ingin merasa sampai ke level itu punya Allah, bagaimana caranya? Nanti ada babnya lagi. Nah, babnya 2. 1, mesti kenal Allah. Kenal Allah, tahu sampai merasakan hadirnya Allah, itu disebut dengan ma'rifatullah. Ada ma'rifat Allah, kenal Allah sampai merasa punya Allah. Jadi ma'rifatullah itu bukan bisa terbang di atas awan misalnya kan, bisa membaca pikiran orang gitu dan sebagainya. Ada karunia yang kasyafnya kalau sudah Allah buka kan ada, tapi bukan untuk dipamerkan. Apalagi buka praktek pakai papan misalnya, tidak begitu. Beda karamah dengan mukjizat itu beda. Kalau mukjizat harus ditampilkan. Karena untuk membuktikan beliau itu nabi, mengijaz, melemahkan klaim-klaim yang menyoal kenabiannya, mesti ditampilkan, nggak boleh disembunyikan. Jadi kalau mukjizat itu harus ditampakkan. Nah, nanti bagaimana nanti supaya kita merasa ma'rifatullah, kenal dengan Allah dengan cara yang baik? Maka ada 2 lagi caranya. Ya, ada berapa caranya? 2 lagi. 1, meyakinkan pada diri kita bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Itu dulu. Supaya nanti saat ada masalah, iman Anda aktif, Anda tidak menuhankan yang lain. Sadar atau tak sadar. Tidak menuhankan jabatan. Dan kalau nggak ada jabatan rasanya bagaimana? Kemudian melawan takdir. Tidak menuhankan uang. Yang kalau nggak ada uang rasanya nggak hidup. Bahkan mengakhiri kehidupan. Itu melawan takdir. Gagal di takdir yang ke-6 itu. Tidak menuhankan pengetahuan. Tidak menuhankan ustadz, hanya ini yang benar, yang lain salah semua. Itu sudah salah itu. Secara konsep akidah sudah keliru. Ya, makanya kalau ada yang ngaji merasa bahwa ini hanya ini yang benar, yang lain salah semua, sudah salah itu. Harus belajar dengan baik. Lihat, yang salah tempatkan pada yang salah, yang benar tempatkan pada yang benar. Nah, bawa. Bagaimana caranya kemudian? Nah, ayo kita masukkan lagi sampai kita yakin bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Bagaimana Quran mengajarkan itu supaya imannya mantap? Turun beberapa ayat. Kaidah pertama, kalau ya, sampai semua kotoran yang ada pada jiwa untuk meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, yang mengotorinya, yang meragukannya hilang semua. Ya, kalau sudah bersih jiwanya hanya untuk menuhankan Allah, bersih, nggak ada apa-apa, namanya khalasa. Kata kerjanya. Pemiliknya khalis. Khalis itu yang bersih, bening, tidak ada campuran. Hadzal ma'ul khalis. Ini air bening, gak ada campuran. Campur susu jadi susu, campur teh jadi teh. Ma'ul khalis, gak ada campurannya. Kalau ingin mengosongkan sesuatu bersih dari kotoran, kita hilangkan, tambah alif di depannya. Hamzah tadi. Ini kha tambah a di depannya. Kalau a ketemu a, satu kan mesti mati kan? Rumusnya harus mati satu. Amana. Ini supaya masuk, matikan satu ini. Dari khalasa tambah a jadi akhlasa. Jelas? Kalau dibuat sifat jadi karakter, ya, setelah dibersihkan, yang ragunya, yang kotornya hilang semuanya, tinggal yang bersihnya saja, berubah dari akhlasa menjadi ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ikhlas. Jadi ikhlas itu asalnya upaya untuk membersihkan sesuatu sampai jernih sejernih-jernihnya, tidak bercampur dengan campuran-campuran yang lain. Bagaimana supaya kita ikhlas dalam bertauhid?
supaya menuhankan Allah saja, nggak ada campuran yang lain, nggak ada pengaruh yang lain, maka turunlah Quran surat Al-Ikhlas dengan namanya. Gitu ngajinya. Bagaimana cara supaya ma'rifat dengan surah Al-Ikhlas ini? Diperintah langsung oleh Allah, amar perintahnya Allah, aslu fil amri lil wujubi hatta yadullad dalilu ala khilafi. Asal dari perintah itu wajib, maka upaya paksa diri kita untuk paham tentang surat ini. Qul, katakan Muhammad, huwa, dia itu, ya, siapa dia di sini? Allah, yang dimaksudkan ahad. Qul huwallahu, rumus pertama, yang dituhankan Allah itu. Kenapa turun surat Al-Ikhlas ini? Karena sebelumnya disebutnya Rabb saja. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rabb. Sementara orang-orang pada masa itu menyebut Tuhan mereka juga dengan Rabb. Lata, Uzza, Manat disebutnya Rabb. Ya, makanya Allah definisikan qul huwallahu ahad. Maka sifat yang pertama ahad, mesti tunggal, tak boleh berpasangan. Karena sifat makhluk Tuhan tidak boleh. Kenapa? Supaya jadi satu-satunya tumpuan dalam doa dan kehidupan. Allahus. Coba kalau Tuhannya lebih daripada itu, nanti ada yang minta ke sini, minta ke situ dan sebagainya. Dan Tuhan ini bisa berdebat. Kalau Tuhannya berdebat karena Tuhannya banyak, kacaulah pengelolaan alam. Maka turunlah kemudian statement dalam Al-Quran, lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Secara logika kata Al-Quran, gunakan logikamu, kalau Tuhan itu banyak lebih daripada satu, pengelolaan alam ini tidak akan tertib. Lam yalid walam yulad, tidak boleh beranak, tidak boleh diperanakan. Karena yang beranak dan yang diperanakan hanyalah makhluk. Karena itu manusia berpasangan, manusia melahirkan, manusia dilahirkan. Tuhan tidak boleh melahirkan, tidak boleh dilahirkan. Karena itu sifat makhluk. Kalau nanti ada yang dipertuhankan dari hasil kelahiran atau melahirkan, maka setiap orang yang melahirkan dan dilahirkan berpotensi jadi Tuhan. Tidak boleh sama. Jelas sampai sini? Nah, ini di lingkungan umat Islam untuk meyakinkan kita sampai merasa punya Allah benar. Situ pun akalnya mesti dipakai. Kata Quran, pakai akalmu. Gunakan itu. Sampai betul-betul yakin. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak boleh bersyirikat. Artinya apa? Tuhan harus kuat, tidak boleh lemah. Jadi nggak boleh ada Tuhan itu didikte sama makhluk. Nggak boleh lebih lemah, harus kuat. Makanya zikir kita tuh ditambah oleh ulama kita dulu tuh. Di Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa-nya itu apa? Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Huruf nyambung ataf di antara dua peristiwa. Peristiwa pertama syahadat, yang kedua ilmu untuk menguatkan syahadat itu. Lakukan dengan cepat. Fa'lam, cepat punya ilmu, cepat belajar. Tapi keyakinannya nggak sampai ke sini. Nanti kalau sudah sampai ke sini belajar fikih rizki, belajar lagi nanti paham. Ya, walaupun namanya rizki tapi nggak belajar fikihnya, susah juga. Nah ini, jadi temukan dulu sampai kita merasa benar, ini Tuhan saya benar, Allah. Makanya dipandu, akal kamu mesti paham itu, akalnya dipakai. Di akal sehat itu sampai menemukan Allah itu Tuhan. Itu akal yang sehat. Kalau belum kenal Allah belum sehat akalnya. Kalau cuma kenal dunia biasa, yang lain juga kenal. Ya dikasih akal tapi tidak kenal sama yang ngasih. Kan belum sehat akalnya. Makanya ketika akal sehat itu menjadi sehat, maka oleh Quran disebut dengan kalimat ulul albab. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Orang yang akalnya sehat bisa meriset, lihat langit, lihat bumi, cerdas menyimpulkan berbagai hal, ulul albab. Apa ciri pertamanya? Alladzina yadhkurunallah. Kenal Allah. Sebelum berfikir, zikir dulu. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkarun. Baru berfikir, ada zikir, ada Karena ada yang berfikir tapi nggak bisa zikir. Dia nyebut nama Allah aja nggak bisa. Tapi pintar. Debat pintar, berargumentasi pintar, tapi nyebut nama Allah nggak bisa. Tuh. Itu baru fikir, belum zikir. Kalau cuma fikir, banyak orang bisa melakukan itu. Nah, kita makhluk yang berzikir dan berfikir. Itu tuh dalilnya tuh. Kenapa begitu? Itu normal. Karena kenapa? Zikir itu amalan jiwa. Fikir itu amalan akal. Akal yang dipandu oleh jiwa,
Jiwanya sehat, akalnya sehat. Maka jiwa yang sehat memandu akal yang sehat untuk berpikir. Jiwa ketika berpikir disebut dengan zikir, akal ketika merumuskan disebut dengan fikir. Maka orang yang paham substansi, jiwanya memandu akalnya. Maka bukan hanya akal sehat, jiwa yang sehat pun itu penting untuk mengisi kehidupan. Sudah paham secara akal, tembuskan ke jiwa. Bagaimana melatih supaya jiwanya aktif merasa punya Allah? Maka setelah akalnya paham, tahu secara logika, kenal Allah secara logika itu menyimpulkan bahwa ini Tuhan. Gak mungkin ada sesuatu kalau gak ada penciptanya, ujung-ujungnya sampai ke Tuhan. Ya kan? Ketemu itu Allah. Bagaimana berhubungan dengan Allah sampai merasakan punya Allah dalam jiwa. Maka muncullah apa yang disebut ibadah. Untuk melatih supaya terkoneksi. Maka muncul perintah sholat. Apa artinya sholat? Doa. Apa artinya doa? Sholat. Kan secara katanya sudah beda. Secara fikih dalam bahasa, secara bahasa sholat disebut doa. Tapi kenapa disebut dengan doa? Karena secara bahasa kata sholat itu, sholat begini, akarnya seakar dengan kata silah. Dari kata wasola. Wasola itu terhubung, terkoneksi, nyambung. Silah itu terhubung kuat yang sulit dilepaskan. Silaturahmi, hubungan yang sangat kuat, saking kuatnya rasa kasihnya gak bisa dilepaskan walaupun berbeda tempat. Jadi kalau Anda silaturahmi, reuni silaturahmi, kalau cuma nyapa orang ada di depan itu belum silaturahmi. Tapi kalau Anda pulang ke rumah masih ingat dia, mendoakan dia, menyapa dia dalam kebaikan, itulah silaturahmi. Ibadah yang melatih kita supaya terkoneksi kuat dengan Allah sehingga merasa punya Allah, bekerja ingat Allah, duduk ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi supaya merasa punya Allah namanya sholat. Ini makanya kenapa sholat itu wajib, supaya dipaksa kita merasa punya Allah, sayang Allah sama kita. Dipaksa nyebut namanya dari mulai takbir. Kenapa dilatih supaya khusyuk, supaya merasa punya Allah. Makanya ketika sujud sampai tumanina, sampai merasakan kita itu punya Allah. Khusyuk dilatih. Nanti setelah selesai sholat, nyambung. Ketika tersambung antara akalnya nyambung, hatinya nyambung, dipandu pekerjaannya nyambung, terkoneksi dengan Allah, namanya zikir. Dzakarallah alladzina yadhkurunallaha. Itulah sebabnya kenapa yang selesai sholat belum teringat tersambung dengan Allah, kenapa zikir setelah sholat, padahal sholat sendiri zikir. Aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku supaya connect kamu denganku. Quran surat Toha ayat 14. Tapi ada yang saat sholat belum terkoneksi dengan Allah, padahal sudah diminta dalam takbir, Allahu Akbar, buang urusan dunia ke belakang, angkat tanganmu, buang ke belakang. Supaya yang tersambung dengan Allah saja, Allahu Akbar, yang akbar hanya Allah, yang lain kecil, buang ke belakang. Khusyuk itu kan gak harus 100% karena tidak mungkin, tidak mudah bagi kita, manusia biasa. Di atas 50 itu sudah khusyuk. Tapi ada yang di bawah itu. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, belum nyambung sama Allah. Maka setelah itu ditambah zikir lagi, zikir pasca sholat itu untuk menutup yang belum terkoneksi supaya nyambung. Karena itu kenapa diawali dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kita beristighfar minta ampun sama Allah karena selama sholat tadi ada yang belum nyambung. Itu maksudnya. Terus disebut nama Allah terus tuh, subhanallah 33 kali. Bapak saya sebutkan sekali belum ingat gak apa-apa, 2 kali gak ingat gak apa-apa, 33 kali gak ingat juga, teng-tengen. Paham? Ya kan? Masa tiap hari subhanallah, 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 tapi belum kenal Allah, belum ingat. Apa yang salah itu? Ada yang kehijab itu. Duhur lagi sampai ke Isya 5 kali 33 tuh. Masa belum terkoneksi? Ada yang salah. Makanya disebutnya zikir. Bukan talaffuz. Zikir itu yang diucapkan tersambung kepada akal, ditembuskan ke jiwa. Makanya ketika kita menyebutkan subhanallah, bawa nafas itu ke dalam jiwa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa 33 kali? Sebetulnya itu latihan sampai nyambung.
Ada yang sudah 3 sudah nyambung, ada yang sudah 10 sudah nyambung, sehingga rasa enak. Menepikan segala hal yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Subhanallah itu menepikan segala hal yang tidak nyambung dengan Allah. Ada orang berkata Tuhan punya anak, turun, subhanah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Tuhan punya keturunan, subhanah. Enggak benar. Maka ketika subhanallah itu ada jadi algoritma dalam jiwa, maka semua yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, subhanallah. Ya, ada orang menyifati Allah tidak benar, subhanallah. Ada orang ingkar pada takdir Allah, subhanallah. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah, merasa punya Allah. Dikasih 1000 alhamdulillah, 10.000 alhamdulillah. Tenang. Merasa dihisab. Pengen minta motor belum dikasih, alhamdulillah. Berarti di sepeda ini ada yang belum tuntas. Ya, kalau alhamdulillahnya belum selesai itu cuma di lisan. Sepeda, alhamdulillah. Dapat motor baru, alhamdulillah. Dapat mobil baru, alhamdulillah. Dapat jabatan baru, alhamdulillah. Dapat istri baru, enggak bahas itu Bu. Balik ya. Tapi ada yang cuma di lisan. Udah dapat sepeda, minta motor. Dapat motor, minta mobil. Minta. Ya, tapi mohon maaf, udah dikasih mobil pun belum bisa sekedar sholat jamaah. Orang nggak punya sepeda, itu bisa jamaah. Anda dikasih sampai mobil nggak bisa berjamaah, perlu dikasih apa lagi? Itu belum nyampe ke sini nih. Udah dapat 1 juta, 10 juta, 20 juta, belum kenal Allah juga, belum bisa baca Quran. Saya naik ke bukit itu, ya ke bukit, hanya untuk nyari kambing untuk anak saya dulu. Anak pertama tuh masih 3 tahun, karena baca kisah Nabi pernah gembala kambing, dia pengen ngurus kambing. Saya datang ke daerah, ke desa, ini lewat 5 menit tadi yang saya sampaikan, gak apa-apa ya? Gak apa-apa Bu, alhamdulillah damai. Saya ke Jawa Tengah, naik ke puncak, ke bukit, itu menemukan yang merawat kambing, itu cuma dulu itu 100.000 per bulan. Tapi wajahnya gembira, berbinar, ceria, diada-adakan yang tiada pun, masak ikan, bawa buah-buah, nih Gus ini makan dulu gini, Masya Allah, 100.000 per bulan. Saya tanya di mana kambingnya, di belakang Gus katanya. Begitu dibuka dilihat bersih kambingnya, bersih, putih, bersih. Cuma mulutnya ditutup sama potongan dari 1 botol minuman tuh. Saya nggak sebut namanya supaya nggak endorse tuh. Tutup, ini Pak, dan tutup. Saya tanya tuh, saya pede tanya, sampai jawabannya membuat saya kaku. Mungkin ada 20-30 detik tuh ada saya diam dan saya menangis waktu itu, berair mata. Saya tanya, ini kenapa ditutup mulutnya ini? Sakit ya? Oh bukan Gus, dia jawabannya bukan. Ini kami baru beli, baru bawa dari tempatnya itu dibeli. Saya tutup mulutnya dengan potongan botol ini supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Itu saya diam kaku Pak. Air mata saya netes. Ini kalau ingin menemukan orang-orang yang kenal Allah, ahli surga yang baik itu ya. Dia bilang kau lebih pantas menghadap Allah dalam kebaikan, dapat surga lebih dulu, lebih baik. Kita yang ngaji begini masih mengeluh. Udah dapat banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta, masih kadang mengeluh. Ini orang 100.000. Jangankan mulutnya, mulut kambingnya dijaga. Saya turun, nginap di rumah istri, sampingnya ada musola. Itu setengah jam sebelum subuh, orang-orang desa datang musola, hanya tak lirih memohon ampunan Allah. Ya Allah, irhamna ya Allah, ampuni saya. Saya banyak dosa, belum pantas masuk surga, tapi juga enggak kuat ke neraka. Tapi Engkau Maha Pengampun, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Pak, kenal Allah. Nah, sampai di situ dulu, latih sholat dengan baik. Rumus cepatnya, kalau ingin advance, tambahkan. Sholat tidak hanya sekedar fardu, tambahkan dengan yang sunnah sampai merasa ada getaran berbeda dalam jiwa kita. Nah itu getaran itu disebut getaran takwa, kembali pada yang tadi. Nanti kalau takwanya semakin naik, nanti kuasa Allah akan hadir dalam kehidupan kita, membimbing kita, memberikan ketenangan. Itu yang dimaksud wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Semakin imannya kuat, semakin mudah menghadapi masalah. Setiap ada masalah, ada solusi. Setiap ada masalah, ada solusi. Setiap butuh rizki, bahkan dari sisi yang tidak dia duga datang. Semakin tinggi takwanya, semakin kenal Allah, ada yang belum minta sudah disiapkan. Ayatnya banyak nanti di Quran. Ada yang minta baru dikasih. Ya.
Ada yang minta, baru minta tuh, ya, langsung datang, ada. Tapi yang hebat tuh ada begini, belum minta Allah sudah siapkan. Itu yang dahsyat. Ada yang dibawa ke ilmu nih, yang masih kuliah ya, masih kuliah. Pakai iman kuliahnya. Pakai iman. Yang pakai iman tuh duduknya paling depan, sampai paham baru keluar dari ruangan kelas, baca buku dulu yang baik. Tuh ngaji pakai iman begitu. Di kampus duduk paling depan. Supaya kalau ngantuk bisa ditahan, suara dosen jelas. Ya, jangan keluar sebelum paham, tanya dulu sampai mengerti. Itu tipikal orang beriman. Ada di At-Taubah ayat 122. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, pakai iman tuh. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Belajarnya sampai paham, sampai mengerti. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah paham, mengerti, lulus dia praktekkan ilmunya, dia bangun desanya, bangun kampungnya. Nah, itu pakai iman itu. Nah, sampai situ dulu ya, supaya enggak banyak-banyak. Malam ini kenal Allah dulu. Hadis nomor 2 ini bisa sampai akhir tahun, tenang. Nah, baru iman sama Allah kan, belum kenalan dengan malaikat. Ya kan, harus merasa ketika aktif nih sinyal imannya, kamu dicatat, hati-hati. Ya kan? Kalau aktif itu kita merasa tuh. Dan Allah nanti kirimkan malaikat khusus untuk menjaga kita. Namanya kiramil bararah, yang memastikan kita selalu baik dalam kehidupan. Mudah-mudahan setelah berpisah malam ini kita kenal Allah. Ya. Nah, kalau kenal Allah itu tidak cukup dengan amin. Salatnya meningkat, zikirnya meningkat, ya, belajarnya meningkat. Kita saling mendoakan. Termasuk yang bermaksiat, doakan supaya tobat. Doakan. Para pelaku maksiat apapun dosanya doakan. Sepanjang mereka masih hidup, kita masih hidup, masih punya hak jadi orang soleh. Melihat dengan kacamata rahmat, kasih sayang. Pandang setiap orang dengan haknya menjadi baik. Ya, Fir'aun pun, Fir'aunnya Fir'aun. Tuh. Bikin status tuh. Fir'aunnya Fir'aun, tetap Allah memberikan haknya untuk berubah jadi baik, bahkan dikirimkan 2 orang nabi, Musa dan Harun. Tuh. Cuman dasar Fir'aunnya Fir'aun. Dia menolak itu dan baru tersadar ketika terjebak dalam lingkupan ombak yang menelan kehidupannya. Terlambat. Nah, kita bukan Fir'aun. Ya. Kita bukan Fir'aun. Oleh karena itu manfaatkan hak kita dan hargai hak orang lain. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa di majlis ini, mohon ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang terlilit utang piutang mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yasartah, jika ada yang sulit mohon angkat segala kesulitan dan mudahkan hidupnya. Allahumma barik hadzal makan, barik hadzal masjid, wa barik man fihi ma ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan keberkahan dan kesehatan kepada seluruh yang bertugas di Kodiklat ini ya Allah. Berkahi, sehatkan, mudahkan tugas-tugas mereka. Berkahi dan berikan kebaikan seluruh amal yang dilakukan di tempat dan masjid ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma alif bainahuma wahidna wa janibna binat tafraqah wahfad biladana Indonesia waj'alha balatan tayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, lembutkan hati masyarakat kami untuk bertobat menjadi lebih baik. Jaga negeri kami, jauhkan dari perpecahan. Berikan hidayah pada para pemimpin kami untuk berkeadilan, bersatu dalam kebaikan dan meringankan hisab mereka di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin. Jaga para ulama kami untuk berdakwah dengan ikhlas, menyatukan masyarakat, menjauhkan dari keburukan dan perpecahan. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin wa fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, anugerahkan pertolongan pada saudara-saudara kami di Palestina, di setiap tempat yang Engkau uji. Ya Allah, ringankan hisab kami di akhirat karena kelemahan ketidakmampuan kami memberikan bantuan pada saudara-saudara kami di Palestina dengan keadaan yang lebih baik.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah fi amanina, bismillah fi waraina, bismillah min fawqina, bismillah min tahtina, bismillah an yaminina, bismillah an syama'ilina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi husnil khatimah wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.